Ya, kembali di Indonesia Bicara, pemirsa sambil menunggu narasumber lain bergabung, kita akan berbincang kembali bersama Pak Pandu Riono, epidemiolog. Pak Pandu, Ya, ya Pak Pandu, April. melihat perkembangan COVID-19 di Indonesia, terutama sudah ditemukannya vaksin namun masih dalam tahap uji klinis, apakah ini bisa memberikan titik terang begitu bahwa pandemi ini akan segera berakhir? Jangan mengharapkan vaksin. Vaksin itu masih lama. Jadi vaksin itu cuma baru kandidat dan belum tentu vaksin itu juga menyelesaikan masalah pandemi. Dan Apa yang membuat alasan vaksin ini belum tentu menyelesaikan masalah pandemi, Pak Pandu? Karena harus divaksin berjuta-juta orang Indonesia. Itu butuh waktu dan butuh strategi bagaimana mencapai misalnya 50% penduduk Indonesia harus divaksinasi. Itu kan butuh waktu. Selama kita mencapai tahapan itu, jangan harap pandemi ini akan selesai. Pandemi ini hanya bisa dikendalikan dengan melakukan surveillance yang ketat. Jadi apa surveillance itu? Testing. Dan testing ini kan masih sangat terbatas di Indonesia. Kalau pemerintah bisa mengajak swasta untuk melakukan lobby-lobby, membeli vaksin dengan down payment atau nego-nego awal, kenapa kok tidak mengajak swasta untuk meningkatkan layanan testing kalau pemerintah tidak mampu? Problemnya kan memang kita tidak mau melakukan respon pandemi yang agresif, melakukan testing pada menurut kriteria WHO itu 1.000 per 1 juta penduduk ya per minggu. Tanpa testing kita tidak akan bisa menghentikan pandemi ini. Jadi itulah, jadi kita harus back to basic dalam penanggulangan penyakit menular adalah testing, melakukan pelacakan kasus yang masif dan melakukan isolasi. Baru kemudian dalam jangka panjang vaksin itu bisa menyelesaikan masalah, tapi kita kan masih panjang itu perjalanan untuk vaksin bisa menyelesaikan pandemi ini. Masih tahun depan kira-kira Pak ya? Tahun depan mungkin tahun depannya lagi. Jadi jangan mengharapkan keajaiban loh. Jangan memberikan narasi-narasi penuh harapan tapi harapan kosong. Jadi jangan sekali-sekali mengharapkan sesuatu yang belum ada. Yang ada itu adalah testing dan testing dan testing. Baik, Pak Pandu, kalau misalnya testing sudah dilakukan, namun aktivitas masyarakat juga masih tinggi, apakah tidak sama saja, Pak Pandu? Ya enggak, kan jadi kombinasi. Jadi kombinasi antara testing, pelacakan kasus, dan dengan isolasi, dan juga kepatuhan penduduk untuk bisa melakukan 3M, memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan. Jadi dengan dua kombinasi antara perilaku penduduk dan upaya pemerintah untuk melakukan surveillance yang ketat, itu ternyata secara teoritis bisa mengendalikan pandemi tanpa vaksin. Vaksin itu nanti belakangan. Jadi jangan mengharapkan kalau kita kemudian gagal di sini, kita mengharapkan senjata lain yang belum tentu. Senjata kita ini yang kita perbaiki supaya kita bisa mengatasi pandemi. Pertanyaannya adalah apakah kita mau serius menghadapi pandemi? Tidak. Ini problem utama kita. Kita nggak berniat mengatasi pandemi. Kita berniatnya memulihkan ekonomi. Katanya keseimbangan. Tapi tidak ada keseimbangan di sini. Berarti yang Pak Pandu lihat dan amati setelah ada kelonggaran dan juga mungkin sedikit perekonomian kita mulai naik, sudah ada keseimbangankah Pak Pandu menurut Anda? Belum. Di mana titik tolak ukur keseimbangannya itu menurut Anda, Pak? Seharusnya pandemi terkendali, ekonomi berjalan. Di situ seimbang. Tapi kan tidak terjadi. Baik, jadi lebih baik ya sudah kita terima apa yang ada atau dampak dari pandemi ini, lalu nanti mulai dari nol atau seperti apa Pak Pandu? Jadi pertama, jangan mengharapkan pertumbuhan ekonomi tinggi. Ya, pertumbuhan ekonomi nol aja sudah cukup bagus. Ya, jadi jangan terlalu berambisi. Kita kan punya ambisi-ambisi yang menurut saya tidak masuk akal dalam pandemi ini. Kemudian kita bukan mengatasi pandemi sampai titik nol. Enggak, kita mengendalikan. Mengendalikan gimana? Kasusnya harus turun sehingga layanan kesehatan kita tidak amburadul seperti ini. Nanti kalau suatu ketika, sekarang ini sudah mulai banyak meningkat orang yang sakit yang harus dirawat di rumah sakit. Padahal kapasitas layanan kita ini sangat terbatas. Maka sebagian besar kita akan menghadapi kematian yang tinggi. Kita hari ini, kemarin malah, 100 tenaga kesehatan kita sudah meninggal. Mau berapa lagi baru tergugah empatinya, keseriusannya untuk mengatasi. Mereka adalah dampak daripada penularan yang tidak terkendali ini. Bukan dan bisa terus bertambah kalau ini dibiarkan ya? Betul sekali. Pak Pandu.
Baik. Betul sekali. Pemirsa, kita juga sudah terhubung dengan Dr. Berli Hamdani, juru bicara gugus tugas COVID Jawa Barat. Dr. Berli, selamat malam. Selamat malam. Baik, Dr. Berli melihat angka penambahan pasien COVID-19 di Jawa Barat juga semakin tinggi. Ini kenapa, dokter? Mungkin ada analisanya? Ya, baik. Untuk saat ini memang di Provinsi Jawa Barat kita sedang melakukan tes ya secara proaktif dan masif, baik melalui rapid test dan terutama sekarang ini kita beralih ke PCR. Kondisi terakhir kemarin kita sudah menyerahkan unit ke-27 dari PCR portable yang kita sampaikan kepada kabupaten kota yang ada di Provinsi Jawa Barat. Tentu saja dengan didistribusikannya mesin portable tersebut nanti akan menambah lagi kemampuan kami dalam melakukan tes PCR dan sebagai konsekuensinya tentu akan lebih banyak lagi yang ditemukan kasusnya sendiri. Baik. Upaya apa mungkin yang dilakukan dari gugus tugas Jawa Barat untuk menekan angka ini, Dr. Berli? Jadi untuk menekan angka ini sebenarnya kita belum bisa ya. Kalau menurut saya sampai dengan saat ini kita belum bisa menekan pertambahan jumlah kasus yang positif. Kenapa? Karena secara kita kan masih di bawah standar WHO, di mana 1 dari 1.000 penduduk itu harus dilakukan tes. Artinya saat ini Jawa Barat baru untuk pemeriksaan PCR baru sampai di angka 200.000, sementara kalau standar WHO seharusnya 500.000. Demikian. Baik, saya kembali ke Pak Pandu. Pak Pandu, betul ternyata jumlah tes masih di bawah yang ditentukan WHO dan bahkan di kota-kota besar seperti daerah besar seperti Jawa Barat. Betul sekali. Jadi memang gapnya besar sekali. Nah, Jakarta yang hanya 47% dari seluruh Indonesia. Padahal daerah lain, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, itu masih jauh. Dengan demikian sebenarnya kita bisa meningkatkan. Kita sudah 6 bulan loh menghadapi pandemi ini. Tapi tidak ada keseriusan untuk meningkatkan kapasitas testing kita. Tapi kita mengharapkan senjata lain atau senjata pamungkas vaksin. Kita menginvestasi banyak uang untuk membeli vaksin. Tapi tidak mau menginvestasi atau meningkatkan layanan testing. Ini kan kontradiksi. Ya. Kita mau mengendalikan pandemi atau kita mau mengendalikan pandemi? Atau mau bersahabat dengan pandemi seperti ini ya Pak Pandu ya. Iya, Baik, jadi saya ini menurut saya kembali ke Dr. Berli. Dr. Berli, dengan meningkatnya jumlah pasien positif COVID-19 di Jawa Barat, otomatis layanan kesehatan pun juga harus tersedia. Bagaimana keadaan layanan kesehatan di sana? Ya, sebagaimana tadi saya sampaikan bahwa karena pengetesan kita ini kan masih di bawah dari yang ketentuan WHO, kita juga saat ini dengan didistribusikannya tadi peralatan portable PCR, ya itu sebenarnya kita berharap bahwa ke depan, bukan ke depan itu terlalu lama, kita mau menetapkan target di akhir September, sebenarnya kita sudah bisa mencapai target WHO di mana 1 per 1.000 penduduk bisa dilakukan pengetesan. Nah, sementara itu berjalan, tentunya kita mencapai 500.000 pasti bisa diprediksi bahwa kasus COVID-19 yang saat ini di Jawa Barat sekitar 9.000-an lebih, hampir mencapai 10.000. Tentunya ke depan ya itu diperkirakan akan bertambah setidaknya mungkin 2 kali lipat, artinya 20-an ribu pasien COVID-19 akan ditemukan. Tetapi yang selama ini kita temukan ternyata sebagian besar adalah OTG atau asimptomatik, sehingga tidak memerlukan fasilitas pelayanan kesehatan yang komprehensif ataupun yang sifatnya itu zona merah, begitu ya, artinya menggunakan mesin ventilator dan lain sebagainya. Untuk hal tersebut kita di Jawa Barat tetap menyiapkan gedung-gedung pemerintah untuk dilakukan isolasi mandiri, dan dari pengalaman yang kemarin sudah kita laksanakan, alhamdulillah BPSDM yang kita tunjuk sebagai tempat untuk isolasi mandiri itu mampu menampung kemungkinan dari penderita konfirmasi ini untuk dilakukan perawatan secara terstandar. Baik,
Dokter Berli, kalau Jawa Barat ini menjadi daerah yang masih tinggi penanganan positif COVID-19-nya, begitu. Seperti apa mungkin langkah dari kepala daerah dan juga gugus tugas daerah Jawa Barat sendiri untuk bisa menekan, dan klaster mana yang terbanyak selama ini, dokter? Baik, untuk apa istilahnya, untuk upaya untuk menekan tentunya adalah kita bagaimana mengkampanyekan protokol kesehatan. Nah, untuk kampanye protokol kesehatan ini mulai dari awal pertengahan Agustus kemarin, di awal minggu yang lalu itu Provinsi Jawa Barat sudah menerapkan sanksi terhadap warga masyarakat yang melanggar protokol kesehatan ini, termasuk di antaranya terutama adalah penggunaan masker. Nah, dari situ sebenarnya ini adalah upaya-upaya yang terus dilakukan. Kemudian juga ada operasi simpatik, ya, semacam kampanye begitu, di mana petugas dari gugus tugas TNI, Polri, kemudian Satpol PP, kemudian relawan, kemudian juga tenaga ASN dan non-ASN di Provinsi Jawa Barat itu membagikan masker kepada masyarakat, dan saat ini kita sudah membagikan lebih dari 10 juta masker, dan kita target 50 juta masker bisa kita bagikan kepada masyarakat. Demikian. Baik, Dokter Berli, mungkinkah PSBB akan diperketat seiring bertambahnya angka pasien positif COVID-19 di sana? Dalam kondisi yang mendesak tentunya ini harus diberlakukan kembali, mengingat tadi bahwa salah satu upaya yang bisa dan efektif itu adalah dengan mengurangi pergerakan dari masyarakat. Berarti ada kemungkinan untuk memperketat begitu ya, Dokter Berli? Ya, ada kemungkinan, ya. Kalau klaster penularan sendiri paling banyak di mana, dokter? Atau daerahnya mungkin? Kalau saat ini itu di daerah Bodebek ditambah dengan Bandung Raya, dan kemudian satu lagi sekarang ini ada di daerah Priangan Timur atau di daerah Kota dan Kabupaten Cirebon. Dari klaster perkantoran atau mana, dokter? Yang ada saat ini itu adalah dari pelaku perjalanan, kemudian juga dari itu yang terakumulasi massa yang banyak, misalnya dari daerah kawasan industri, dari pabrik. Baik, Dokter Berli, terima kasih informasinya dan sudah berbincang bersama kami di Indonesia Bicara. Sehat selalu, Dokter Berli. Baik, terima kasih. Selamat malam. Pemirsa, kita akan lanjut lagi perbincangan kita, tetap bersama kami di Indonesia Bicara.